Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang kami banggakan, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Dengan saya, Erni Juliana Alhasanah Nasution. Ada 3 pokok bahasan yang kita bahas pada pertemuan pertama ini. Yang pertama adalah mengenai konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua, mengapa pendidikan Pancasila diperlukan. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa dasar hukum daripada pendidikan Pancasila, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pada pasal 2-nya menyebutkan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia itu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pada pasal 35 ayat 3-nya menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi itu wajib memuat 4 mata kuliah. Yang pertama adalah pendidikan agama, kemudian yang kedua pendidikan Pancasila, yang ketiga pendidikan kewarganegaraan, dan yang keempat bahasa Indonesia. Nah, kompetensi apa yang diharapkan daripada pendidikan tersebut? Yang pertama adalah kita senantiasa bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana. Ya. Kemudian yang keempat, menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam sistem pendidikan Indonesia. Kemudian dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, ya, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan sejak Pancasila itu belum dirumuskan. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila itu diambil dari nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia. Kita lihat gambar ini, ya. Gambar ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu kala merupakan bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berbagai macam bentuk kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki, memerlukan tumbuhnya sikap toleransi, dan itu sudah ada sejak dahulu kala, di mana antara masyarakat yang memiliki satu keyakinan dengan masyarakat memiliki keyakinan yang lain itu saling menghargai dan menghormati keyakinannya masing-masing. Bukti bahwa masyarakat Indonesia sejak dulu memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa lihat melalui peninggalan tempat-tempat ibadah. Ya, kemudian kita lihat juga bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa adanya perayaan-perayaan keagamaan sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pada masa itu. Kemudian nilai-nilai berikutnya yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa adalah nilai gotong royong. Ya, kita lihat seperti gambar ini bahwa masyarakat kita sejak dulu selalu saling bekerja sama, mengutamakan kepentingan umum,
ya, dalam membangun fasilitas publik maupun dalam sama-sama membantu fasilitas atau kebutuhan pribadi seperti membangun rumah, ya, kemudian membangun tempat ibadah, membangun jalan. Bahkan kita lihat, ya, semut sekalipun bisa mengangkat makanan yang lebih besar daripada tubuhnya sendiri ke sarangnya dengan bergotong royong, dengan bekerja sama dengan semut-semut yang lain. Nah, kemudian nilai-nilai berikutnya yang digali menjadi nilai-nilai Pancasila adalah musyawarah. Kita lihat gambar ini menunjukkan kegiatan musyawarah yang dilakukan di gedung DPR MPR RI, yang dilakukan oleh adik-adik kita di sekolah, ya, dan yang dilakukan oleh masyarakat kita di desa dalam menyelesaikan suatu permasalahan, menyelesaikan konflik, maka dengan mendahulukan musyawarah untuk mufakat. Nah, kemudian nilai-nilai lain, ya, yang menjadi nilai Pancasila saat ini adalah rasa kesetiakawanan nasional, rasa solidaritas yang tinggi, rasa dermawan, ya, saling tolong menolong kepada orang yang membutuhkan, ya. Nilai-nilai ini sudah berkembang di masyarakat kita sejak zaman dahulu kala. Nah, sekarang coba perhatikan dengan seksama pengamalan nilai-nilai yang sesuai dengan butir-butir di atas yang dikembangkan di lingkungan masyarakat, ya. Adik-adik mahasiswa lihat apakah nilai-nilai tersebut masih ditemukan, ya, atau sudah memudar di lingkungan adik-adik mahasiswa. Lihat juga apakah tata kelola pemerintahan ini, ya, apakah pemerintahan ini dikelola dengan nilai-nilai tersebut, ya, tentu yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Nah, sekarang kita lihat permasalahan bangsa saat ini, ya. Saat ini Indonesia bahkan dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana dampaknya hampir menyentuh semua sektor kehidupan. Kita lihat dari sisi ekonomi, ya. Sektor ekonomi Indonesia melemah. Bahkan pada kuartal 2 kemarin, pertumbuhan ekonominya minus 5,2%. Bila pada kuartal 3 pertumbuhan ekonomi masih minus, maka bisa dipastikan Indonesia masuk ke jurang resesi. Dari sisi kesehatan, kita lihat bahwa saat ini angka COVID-19, kasus COVID-19 sudah menyentuh angka 200.000 kasus. Dari sisi pendidikan, kita lihat metode alternatif pendidikan jarak jauh yang digunakan pada masa pandemi ini dianggap kurang efektif. Karena berbagai permasalahan yang timbul, dari mulai masalah jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, kemudian masalah paket data, masalah-masalah menunjang lainnya seperti belum semua siswa atau mahasiswa memiliki laptop misalnya, belum semua memiliki HP, terutama di daerah-daerah 3T, daerah yang tertinggal, terluar, ya, terjauh, terdepan dari wilayah Indonesia. Ditambah lagi masalah kesiapan sumber daya manusianya, baik dari sisi mahasiswanya atau siswanya, dari sisi gurunya, dosennya, maupun dari sisi kesiapan orang tua dalam mendampingi putra-putrinya melakukan pembelajaran dari rumah. Nah, kita lihat juga masalah penegakan hukum, ya. Saat ini sebagian masyarakat merasakan bahwa hukum itu belum berkeadilan. Masalah korupsi yang masih tinggi di Indonesia, masalah narkoba yang sudah merajalela, bahkan sekarang sudah mengenai segala usia, ya, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Kemudian masalah lingkungan hidup,
masalah pengolahan sampah, masalah penebangan hutan, kemudian masalah terorisme, ya, masalah disintegrasi bangsa, kemudian masalah penyimpangan atau pergaulan yang menyimpang di kalangan remaja kita, sampai kepada masalah dekadensi moral. Nah, semua permasalahan bangsa ini perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, khususnya para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Nah, untuk itu, ya, pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Ya, jadi urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yang pertama adalah agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir, bertindak dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Urgensi yang kedua untuk memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa, ya, sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Ini menurut Abdul Ghani. Kemudian mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, ya, itu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat, untuk membentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk mengembangkan civic knowledge dan civic skill mahasiswa. Kemudian, apa sebenarnya pendidikan Pancasila itu? Gitu ya. Kita lihat bahwa pendidikan Pancasila itu sebagai yang wajib umum yang berdiri sendiri dan harus ditempuh oleh setiap mahasiswa, baik pada jenjang diplomat maupun jenjang sarjana. Dan mata kuliah Pancasila ini merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dan pendidikan Pancasila ini diberikan dengan metode pendekatan student centered learning, ya, untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Nah, kemudian pendidikan Pancasila itu memiliki visi terwujudnya kepribadian, sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dan misinya untuk mengembangkan potensi akademik peserta didik, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Dan yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Ya, itu bahasan pokok kita yang pertama mengenai urgensi pendidikan Pancasila. Nah, yang kedua, mengapa pendidikan Pancasila itu diperlukan? Ya, mahasiswa sebagai bagian daripada masyarakat diharapkan dapat membangun pemahaman kepada masyarakat dalam hal kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri, kemudian juga dalam hal kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Kemudian, mahasiswa juga dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya semangat kesatuan, persatuan, solidaritas nasional. Pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Kemudian, pentingnya kesehatan mental bangsa.
pentingnya penegakan hukum, dan juga bisa memberikan pemahaman pada masyarakat pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Adik-adik mahasiswa mungkin pernah mendengar tentang musnahnya sebuah bangsa. Ya, kita pernah mendengar pada masa itu ada suku Inka di Peru, kemudian ada suku Maya di Meksiko, kemudian ada suku Aztec di Meksiko bagian tengah. Ya, kita lihat sekarang bangsa-bangsa ini sudah punah. Pada masanya, bangsa-bangsa ini adalah bangsa yang memiliki peradaban tinggi, yang memiliki seni arsitektur yang bagus gitu ya, yang tinggi, yang berperadaban. Bahkan bangsa-bangsa ini memiliki pengembangan ilmu pengetahuan seperti dalam sisi matematika, dalam sisi astronomi, kemudian pertaniannya sudah menggunakan cara-cara yang terstruktur, yang terorganisir, masyarakatnya sudah teratur. Tapi saat ini, bangsa-bangsa ini sudah punah. Kemudian adik-adik juga pernah mendengar ya, kisah tentang negeri Sabah yang kisahnya diabadikan dalam surat Sabah ayat 15. Jadi, negeri Sabah ini merupakan sebuah peradaban yang hilang. Pada masanya, negeri Sabah ini merupakan sebuah negeri yang makmur, yang kaya akan hasil perkebunan, hasil pertanian, sejahtera, damai, gitu ya, memiliki teknologi membangun bendungan yang sudah canggih di masa itu. Tapi kemudian negeri Sabah ini pun musnah. Kita lihat kembali bahwa ada sebuah bangsa yang besar kala itu yang kita kenal dengan Turki Ottoman, yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, memiliki sistem militer yang canggih gitu ya, bahkan mampu menguasai bangsa-bangsa di belahan Eropa gitu ya. Tapi kemudian bangsa Turki Ottoman pun saat ini sudah tidak ada lagi. Adik-adik juga pernah mendengar tentang Uni Soviet, ya kan? Uni Soviet merupakan negara komunis terbesar ketika itu, sekarang runtuh ya menjadi 15 negara-negara lain ya. Apa yang mengakibatkan bangsa-bangsa dan negara ini musnah? Tentu banyak sebab ya, dari mulai peperangan, kemudian wabah penyakit ya, kemudian juga kemiskinan, korupsi gitu ya, tata kelola negara yang kurang baik, sampai dengan kurangnya rasa nasionalisme pada masyarakat bangsa itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat Indonesia. Saat ini Indonesia sudah memasuki usia yang ke-75 tahun. Siapa yang menjamin Indonesia ini akan tetap ada 100 tahun kemudian atau 200 tahun kemudian? Tidak ada yang bisa menjamin kecuali generasi-generasi penerus bangsanya sendiri. Ya. Sekarang kita lihat untuk mengembangkan sebuah bangsa, ya, untuk bisa memahami nilai-nilai Pancasila atau ilmu pengetahuan yang lain, kita memerlukan ya yang namanya IQ, ya, EQ dan SQ, ya, yaitu merupakan dalam hal menanggulangi masalah-masalah yang sudah Ibu katakan tadi, ya, tentu dan juga dalam rangka mengembangkan kepribadian mahasiswa, ya, tidak cukup hanya memiliki intelektual intelijensi saja,
Tidak cukup hanya memiliki emotional intelligence saja atau spiritual intelligence saja, ya. Tapi saat ini juga dibutuhkan yang namanya kemampuan teknologi intelijensi, ya, kemampuan menggunakan teknologi agar adik-adik mahasiswa bisa beradaptasi dengan cara orang sekarang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan cara orang sekarang berkomunikasi, gitu ya. Jadi IQ, EQ dan SQ ditambah teknologi quotient, ya, itu saja belum cukup, harus ditambah lagi dengan pemahaman terhadap keindonesiaan, pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Baru kemudian akan membentuk sebuah masyarakat, ya, yang smart citizen dan good citizen bagi bangsa ini. Nah, kompetensi apa yang harus dicapai pada mata kuliah pendidikan Pancasila? Ya, hal ini dijelaskan dalam SK Dirjen Dikti nomor 38 tahun 2002 pada pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa sebagai manusia intelektual, ya, pendidikan Pancasila ini ingin mengantarkan mahasiswa agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap, bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Dan agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, ya, dan juga agar mampu memaknai peristiwa-peristiwa sejarah. Baik. Kemudian pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu memiliki tujuan. Yang pertama, untuk memperkuat Pancasila itu sendiri sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. Kemudian, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai Pancasila itu kepada mahasiswa. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis, mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan tujuan yang keempat, untuk membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila. Nah, sekarang kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik bangsa Indonesia. Adik-adik pasti ingat, ya, sebuah ungkapan Bung Karno yang sangat terkenal. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya, kita lihat sumber historisnya. Sejarah mempunyai fungsi penting dalam pembangunan kehidupan bangsa, ya, dengan lebih bijaksana di masa depan. Bahkan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero, ya, mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Sejarah merupakan guru kehidupan. Jadi, pendekatan sejarah, pendekatan historis ini sangat penting sekali agar mahasiswa dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain, sehingga dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah pada masa lalu. Kemudian dari sisi sumber sosiologis, ya,
Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia, mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis ini, mahasiswa diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Kemudian sumber yang ketiga merupakan sumber yuridis. Indonesia adalah negara hukum. Segala aspek kehidupan dalam masyarakat itu harus berdasarkan hukum. Dan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, urgensi pendekatan yuridis ini dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting, ya. Dan mahasiswa dapat berperan dalam mewujudkan penegakan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kemudian sumber politik. Ya, salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar mahasiswa mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang dinamis dan stabil. Nah, sekarang kita lihat adik-adik ini kuliah ya di perguruan tinggi Muhammadiyah. Tentunya adik-adik juga perlu memahami bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila. Nah, pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar, Muhammadiyah menegaskan bahwa negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Sebuah konsep yang menegaskan komitmen Muhammadiyah terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Darul Ahdi dapat diartikan sebagai tempat pembuktian atau kesaksian negara tempat kita melakukan konsensus nasional. Sedangkan Darul Asyahadah artinya adalah tempat kita untuk mengisi negeri yang aman dan damai, menuju kehidupan yang adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pandangan kebangsaan tersebut sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara baldatun thayyibatun wa ghafur. Ya. Jadi itu pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila. Nah, sekarang tugas buat adik-adik mahasiswa adalah mendiskusikan ya faktor-faktor penghambat dan penunjang diberlakukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Adik-adik bisa menjawabnya dalam kolom tugas mahasiswa. Baik, adik-adik sekalian, demikian pertemuan pertama kita pada hari ini. Ya, kita akan bertemu kembali pada pertemuan kedua minggu depan. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.